Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 18. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara berdengung pun pada saat ini terdengar dan tangan Lindong tiba-tiba saja mengeluarkan energi penghisap. Setelah itu, inti petir yang baru saja muncul kini langsung dihisap dan menuju ke tangan Lindong. Pada akhirnya, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Lindong saat ini sudah mendapatkan inti petir yang keempat. Hasil panen seperti ini sudah dianggap cukup melimpah. Setelah mendapatkan inti petir, Lindong pun melirik ke arah Mulingsan yang ada di depan sana. Dan pada saat ini, Mulingsan masih melesat dengan cepat ke sana kemari untuk memburu inti petir yang lainnya. Energi Yuannya sangat liar dan juga keras, bahkan telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan Mulingsan sekarang telah mengalami pertempuran dengan banyaknya para ahli yang ada di tempat ini demi memperebutkan inti petir. Meskipun ada banyak mayat perak di tebing petir ini, tapi tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, hal ini tidak mampu memuaskan keserakahan di dalam hati individu yang ada di tempat ini. Selain itu, berita tentang munculnya inti petir dari dalam danau petir terus menyebar dengan cepat. Dan kadang-kadang Lindong akan melihat beberapa ahli yang berasal dari luar menyerbu ke dalam danau petir dengan tatapan mata yang serakah. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi Lindong saat ini. Dan banyak ahli yang sudah mendengar tentang kekuatan dari duo Lindong, maka mereka tidak ingin berurusan dengan duo Lindong ini. Hal itu juga disadari oleh Lindong. Namun dia sadar sepertinya situasi seperti ini hanya akan berlangsung selama beberapa saat. Karena setelah inti petir yang ada di tempat ini benar-benar berkurang banyak, maka tidak mungkin bagi para ahli yang lainnya untuk melakukan penyerbuan pada Lindong. Karena keserakahan di dalam hati mereka benar-benar sangat besar. Dan cepat atau lambat, kemungkinan Lindong akan mengalami pertempuran yang cukup intens. Ketika melihat banyaknya para ahli yang ada di tempat ini, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia senang para ahli ini tidak berniat untuk memprovokasi Lindong. Jika sampai mereka memiliki pemikiran untuk merebut inti petir yang ada di tangan Lindong, maka Lindong tidak akan membiarkan mereka bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan hal itu dikenal sebagai menderita kerugian tanpa memperoleh keuntungan apapun. Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong kini melesat dengan cepat menuju bagian yang lebih dalam dari tebing petir di tempat ini. Dan inti petir di wilayah luar pada dasarnya sekarang telah dibersihkan sepenuhnya. Ekspresi Pang Hao dan juga orang-orangnya pada saat ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Lindong menuju bagian terdalam dari tebing petir. Dan tiba-tiba saja seorang pria yang berada di samping Pang Hao, dia pun tertawa lalu mengatakan, "Kakak Pang Hao, mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 inti petir, dan jumlah itu tidak kurang dari yang kita dapatkan." Mendengar ucapan itu, Pang Hao pun hanya tertawa samar. Lalu dia mengatakan, "Itu tidak menjadi masalah. Biarkan saja mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan. Begitu mereka sudah mendapatkan jumlah yang cukup banyak, aku akan membuat Lindong itu menyerahkan semua inti petir yang ada di tangannya." Meskipun kekuatan dari duo Lindong tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita yang ada di tempat ini juga tidak takut padanya. Serigala tunggal itu untuk benar-benar bersaing memperebutkan harta seperti ini dengan gerbang 9 tenang. Mereka adalah orang bodoh yang tidak tahu batasan. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Pang Hao melihat pada orang yang ada di sekitarnya. Lalu dia mengatakan, "Kalian cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin inti petir dan bunuh siapapun yang berani bersaing dengan kita." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pang Hao terlihat cukup licik dan dia tertawa dengan sangat biadab. Tidak lama setelah itu, orang-orang Pang Hao pun menyerbu dengan cepat untuk mengambil semua inti petir yang ada di tempat ini. Sementara Lindong yang menjelajah lebih dalam pada tebing petir, dia tidak menyadari strategi jahat dari gerbang 9 tenang. Dan saat ini, hanya dalam waktu 10 menit, Lindong berhasil mengumpulkan 2 inti petir lagi. Namun Lindong tiba-tiba saja mengerutkan keningnya dan dia
secara bertahap menemukan sebuah masalah. Karena pada saat Lindong menjelajah ke bagian yang lebih dalam, tampaknya aura Yimo di tempat itu menjadi semakin tebal yang menyelimuti tubuh-tubuh dari para mayat yang ada di tempat ini. Jelas erosi yang diderita oleh para ahli yang ada di tempat ini sedikit lebih serius dengan para ahli yang berada di bagian luar. Lindong benar-benar tidak menyangka bahwa para ahli yang cukup hebat dari sekte ini akan mengalami nasib yang cukup mengenaskan setelah diserang oleh Yimo. Tidak lama kemudian Mulingsan pun mendekati Lindong dengan ekspresi yang cukup senang. Dia pun mengatakan, "Hehe, kakak Lindong, aku punya 6 inti petir." Sambil mengatakan hal ini, Mulingsan pun menunjukkan 2 inti petir yang melayang di tangan kecilnya. Dan sepertinya dia pada saat ini mendapatkan panen yang cukup melimpah di dalam perjalanan ini. Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Namun ketika dia baru saja akan mengatakan sesuatu pada Mulingsan, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong kini telah berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat 5 sosok manusia telah melayang di atas Lindong. Pada saat ini, tatapan mata mereka terlihat sangat ragus ketika melihat 2 inti petir yang ada di tangan Mulingsan. Dan Lindong pun kini mengatakan, "Sepertinya masalah sedang mendatangi kita." Tatapan mata Lindong melihat pada kelompok 5 orang ini. Kemudian dia mengatakan, "Masih ada banyak inti petir di tempat lain. Aku menyarankan kalian untuk segera pergi dan mengumpulkan inti petir di tempat itu. Jangan sampai kalian kehilangan nyawa karena mencoba merebut inti petir yang ada di tangan kita." Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa kelima orang itu cukup kuat. 4 di antara mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara pimpinannya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Kekuatan seperti ini sudah dianggap cukup bagus. Pimpinan itu ketika mendengar kata-kata dari Lindong, dia pun tertawa dengan sinis lalu mengatakan, "Haha, sungguh kata-kata yang sombong. Apa yang bisa kau banggakan terlepas dari seberapa kuat dirimu? Tapi kalian pada saat ini hanya 2 orang. Dan kita ada 5 orang. Apakah kamu pikir kami berlima akan takut padamu? Bocah, niat kita tidak berlebihan. Serahkan saja setengah dari inti petir yang ada di tanganmu, dan kamu bisa pergi dari tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar ucapan itu, Lindong pun segera tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Haha, berbagi setengah dengan kalian. Aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki saat ini." Pimpinan dari 5 orang ini tiba-tiba saja ekspresi wajahnya menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Lindong. Dan dia pun kali ini langsung menimpali, "Bocah, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berencana untuk menargetkan kami." Lindong pun segera tersenyum lebar. Dia pun lalu mengatakan, "Memang seperti itu tujuanku." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong menjadi terlihat sedingin es. Dan tiba-tiba saja Lindong menoleh pada Mulingsan sambil mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita serang." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong melesat dengan cepat menuju 5 orang yang ada di hadapannya. Sementara Mulingsan pada saat ini segera menyimpan 2 inti petir yang ada di tangannya ke dalam tas Qian Kun. Setelah itu, dia mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian dan ikut menyerbu bersama Lindong. Karena 5 orang itu telah hadir dan berani menargetkan Mulingsan serta Lindong, maka pada saat ini Lindong dan juga Mulingsan tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Target dari Lindong pada saat ini adalah pimpinan dari kelompok ini. Dalam sekejap saja, Lindong mengepalkan tangannya dan 10 tato naga hijau kini segera keluar dengan membawa riak energi yang cukup menakutkan. Pergerakan dari Lindong yang sangat cepat, tiba-tiba saja dia telah muncul di hadapan pimpinan dari kelompok ini. Setelah itu, Lindong pun melemparkan pukulan dan 10 tato naga hijau kini telah berubah menjadi tinju naga yang cukup mengerikan. Sang pria yang menjadi pimpinan kelompok itu pun raut wajahnya terlihat cukup jelek ketika dia melihat serangan dari Lindong. Dalam sekejap saja, tubuhnya pada saat ini berubah menjadi seperti logam. Dan dari kelihatannya, dia telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang benar-benar kuat. Detik berikutnya, sang pimpinan ini pun juga melancarkan tinjuan. Dan akhirnya, peng!
Kedua tinju yang cukup mengerikan pada saat ini telah bertabrakan dengan ganas dan menimbulkan ledakan yang cukup keras sampai-sampai cairan petir yang ada di dalam danau ini meledak dengan sangat besar. Dari adu tinjuan ini membuat tubuh dari Lindong sedikit gemetaran dan kekuatan pelahap melonjak di dalam tubuhnya. Hal itu langsung menelan efek kekuatan dari tinjuan yang menempel di tubuhnya. Di sisi lain, pria yang menjadi pimpinan kelompok kini telah dipaksa mundur beberapa langkah. Tatapan mata dari pria itu menjadi sangat serius ketika dia kalah dalam bentrokan tinju dengan Lindong. Dan pria itu pada saat ini mengatakan, "Bocah nakal yang cukup hebat, kamu sebenarnya memang memiliki beberapa kemampuan." Karena pada saat ini si pria menyadari bahwa kekuatan tubuh fisik dari Lindong tidak kalah dengan miliknya. Lindong pun hanya mengepalkan tangan dan dia tersenyum lebar pada pria itu. Tidak lama kemudian, cahaya hijau sekali lagi melonjak di tubuh Lindong. Dia bergerak dengan cepat karena tidak ingin memberikan ampun pada pria yang telah menargetkan dirinya. Ketika Lindong terlibat pertarungan sengit dengan pimpinan kelompok itu, di sisi lain, Mulingshan pada saat ini dengan mudahnya menghajar 4 orang yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam. Penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangannya diombang-ambingkan secara brutal. Dan hal itu membuat 4 orang merasa sangat kewalahan dengan serangan dari Mulingshan, karena mereka sama sekali tidak bisa memblokir serangan dari bocil itu. Pada saat ini, 4 orang yang telah menargetkan Lindong dan juga Mulingshan merasa cukup menyesal karena mereka tidak pernah berpikir bahwa ternyata Mulingshan yang gadis kecil memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Namun penyesalan itu sebenarnya sudah terlambat. Dan pada saat ini, sebuah kegembiraan yang cukup besar terpancar dari dalam mata Mulingshan karena dia telah berhasil mengambil inti petir dari 4 orang yang bertarung dengannya. Pada akhirnya, dengan satu ayunan dari penutup peti mati kehidupan kematian, Mulingshan pada saat ini mengirim 4 orang yang bertarung dengannya hingga terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Di sisi lain, pria yang menjadi pimpinan pada saat ini juga terlihat sangat sengsara ketika bertarung dengan Lindong. Semua serangan yang dia keluarkan tidak mampu melukai Lindong, dan sebaliknya, dia pada saat ini merasakan sakit yang luar biasa ketika serangan-serangan dari Lindong mengenai tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, tinjuan dari Lindong pada saat ini langsung mengenai pimpinan itu, membuatnya terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan mata dari pimpinan pada saat ini melihat 4 anak buahnya yang sudah terkapar ketika melawan Mulingshan. Raut wajahnya terlihat cukup suram ketika melihat 4 orang telah terluka. Dan pada saat ini, pimpinan itu pun mengatakan, "Apakah kalian semua baik-baik saja? Ayo kita pergi saja dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, sang pimpinan pun segera kabur. Hal itu disusul oleh 4 individu yang mundur dengan cepat. Melihat adegan ini, Lindong pun hanya tersenyum, tapi dia tidak memiliki niat untuk mengejar mereka berlima karena tidak ada waktu bagi Lindong untuk berurusan dengan 5 pecundang itu. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menyipit karena dia bisa merasakan sesuatu. Dalam sekejap saja, Lindong pun segera menundukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini melihat ada banyak cahaya hitam yang telah muncul dari bagian dalam tebing petir. Dan setelah itu, dengan kejam menabrak 5 sosok manusia yang telah kabur. Hanya dalam waktu singkat, 4 orang yang berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, wajahnya pada saat ini telah memucat. Mereka pun secara perlahan menundukkan kepala. Dan tiba-tiba saja sebuah tangan keriput telah menembus tubuh mereka. Pemilik tangan keriput ini adalah sosok berwarna perak dan cahaya hitam terus menari-nari di mata mayat-mayat perak itu. Dan pimpinan mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna sebenarnya lebih kuat sedikit. Namun pada akhirnya dia juga dipaksa untuk memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Namun dia masih bisa mempertahankan hidupnya dan kabur dengan cepat dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja beberapa mayat telah muncul dari atasnya. Hal itu segera menyerang tanpa ampun. Dan ini adalah seperti sebuah teror.
Ketika melihat adegan ini, pupil mata dari Lindong mengecil. Dia pun segera meraih tangan Mulingsan yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Lingsan, ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Karena Lindong sekarang dengan jelas bisa melihat banyak mayat perak yang sebenarnya telah bergerak dan keluar dari kedalaman tebing petir. Beberapa perubahan yang tidak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Lindong dan juga Mulingsan pada saat ini bergerak dengan cukup cepat, dan mereka berdua pada saat ini sampai terlihat seperti sosok hantu. Di dalam kaburnya ini, raut wajah dari Mulingsan telah berubah, dan dia dalam sesekali melihat ke arah belakang sambil bertanya pada Lindong, "Kakak Lindong, sebenarnya apa itu tadi?" Lindong pun mengerutkan bibirnya dan ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Sebelum akhirnya Lindong mengatakan, energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat, dan energi petir di dalam danau petir ini sepertinya tidak mampu menekannya. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun baru menyadari sesuatu. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan yang tidak terduga ini kemungkinan terkait erat dengan banyaknya orang yang telah masuk ke dalam danau petir dan melakukan pertempuran di tempat ini. Energi petir dan juga energi Yimo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan yang cukup stabil. Kedatangan dari banyak orang yang kemudian melakukan pertarungan telah merusak keseimbangan itu dan mengakibatkan energi Yimo pada akhirnya melonjak dengan sangat tinggi. Hal itu mengubah mayat-mayat yang ada di tempat ini yang tadinya terdiam kini kembali hidup dan menjadi mayat iblis pembantai. Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya ketika melihat mayat perak yang benar-benar sangat banyak, dia pun lalu mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kalau begitu kita tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan inti petir?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Mulingsan, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Aku tidak tahu. Sebaiknya kita mengamati dulu situasinya sebelum membuat kesimpulan. Karena peristiwa di tempat ini telah berubah, kemungkinan tidak ada ahli yang ada di tempat ini bisa melarikan diri. Dan mayat-mayat perak ini, mereka cukup kuat. Dan hal itu akan menjadi lawan yang cukup merepotkan." Lindong pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia bersama dengan Mulingsan pada saat ini bergerak dengan sangat cepat. Dan perubahan di kedalaman tebing petir ini mulai menyebar dengan sangat cepat. Kelompok Lindong bukan satu-satunya orang yang telah berkelana ke bagian terdalam dari danau petir. Beberapa ahli yang kuat juga telah berada di tempat itu. Dan mereka pada saat ini juga telah menyadari perubahan yang terjadi di sini. Pada awalnya, beberapa ahli tidak menyadari apa yang telah terjadi. Begitu mereka sadar, mayat-mayat perak yang ada di tempat ini langsung menyerang mereka. Dan dalam waktu yang cukup singkat, banyak orang telah terbunuh oleh mayat-mayat perak. Meskipun roh Yuan mereka berhasil melarikan diri, namun karena kuatnya energi petir di dalam danau petir ini, pada akhirnya roh Yuan itu lenyap begitu saja, dan hal itu berubah menjadi ketiadaan. Darah dan juga kekacauan dengan cepat menyebar di tebing petir di dalam danau petir ini. Dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi suasana panik dan juga teror. Banyak para ahli kemudian menarik diri mereka untuk keluar dari tebing petir. Setelah itu, mereka pun memasang raut wajah yang terkejut karena mereka pada saat ini bisa melihat ada banyak mayat perak yang terus-menerus keluar dari dalam tebing petir. Ketika ketakutan ini meneror hati setiap para ahli yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja ada suara yang berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah semua mayat-mayat perak ini telah benar-benar disempurnakan menjadi boneka? Kalian semuanya tidak perlu takut. Mayat perak ini mungkin memang cukup kuat, tapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun dan tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Satu-satunya masalah yang mereka bawa adalah jumlah mereka yang cukup besar. Selama kita bisa mengalahkan mayat-mayat ini, maka kita akan bisa menuju bagian terdalam dari tebing petir untuk bisa mencari inti petir. Dan inti petir yang terbentuk di bawah sana pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik." Teriakan dari salah satu orang itu memberikan dampak yang cukup besar pada para ahli yang ada di tempat ini. Pada akhirnya,
para ahli yang tidak mau menyerah kini telah menggabungkan kekuatan dan memiliki niat memburu yang sangat besar di dalam tubuh mereka untuk berhadapan dengan para mayat-mayat perak. Lindong pada saat ini hanya terdiam dan mengamati banyaknya para ahli yang akan memulai pertarungan. Di sisi lain, Lindong sangat tahu bahwa semakin dalam memasuki tebing petir ini, maka mayat perak di tempat itu akan semakin kuat. Karena di saat yang sama, erosi dari energi Yimo yang mereka derita itu terlalu serius. Dan jika para ahli ini bisa menghilangkan energi Yimo, maka mereka akan mendapatkan inti petir dengan kualitas yang lebih baik. Dan tentu saja, persyaratannya adalah harus mengalahkan mayat-mayat perak terlebih dahulu. Suara auman yang cukup keras pun tiba-tiba saja terdengar, dan pada saat ini banyak mayat perak telah keluar dari tebing petir. Mereka meraung-raung seperti binatang buas. Aura hitam yang sangat jahat juga telah melekat dalam tatapan mata mereka. Tanpa basa-basi lagi, mayat-mayat ini bergegas menuju para ahli yang ada di tempat ini. Dan ketika para ahli ini telah melihat serangan dari mayat-mayat perak, mereka pun semuanya berteriak, "Kalian harus membayar harganya!" Dalam sekejap saja, para ahli yang ada di tempat ini mengeluarkan energi yuan yang sangat besar dari dalam tubuh mereka. Dan kemudian, seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya dilepaskan secara bersamaan. Pada akhirnya, hal itu menabrak mayat-mayat perak dari segala arah. Bentrokan antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar menjadi sebuah keributan besar di dalam danau petir, dan kekuatan yang sangat menakutkan serta ledakan-ledakan besar kini telah terjadi di danau petir. Akibat pertarungan ini, kombinasi dari serangan para ahli yang telah datang benar-benar menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam sekejap saja, lusinan mayat perak langsung dihancurkan menjadi debu. Melihat hal ini, salah satu orang kemudian berteriak, "Sialan, tahan sedikit seranganmu. Inti petirnya akan menghilang jika mayat perak itu dihancurkan." Karena pada saat ini, mayat-mayat perak yang berasal dari danau petir mungkin memang telah terkikis. Seperti 18 mayat yang telah ditemui oleh Lindong. Namun ada sedikit perbedaan di antara mereka. 18 mayat yang dilawan Lindong sebelumnya, mereka masih memiliki kekuatan kematian di dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya, energi kematian itu telah diubah menjadi pil senyap maut. Namun mayat perak yang ada di tempat ini, kekuatan di dalam tubuh mereka benar-benar telah dihilangkan. Dan hal itu telah diganti dengan energi petir setelah berendam di dasar danau selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mayat perak yang ada di tempat ini tidak memiliki pil senyap maut setelah energi Yimo di dalam tubuh mereka dihilangkan. Namun seluruh tubuh mereka pada akhirnya akan berubah menjadi inti petir, dan hal itu mengandung energi petir yang murni. Lindong yang pada saat ini menyaksikan pertarungan sengit antara mayat perak dan juga para ahli yang telah menggabungkan kekuatan mereka, tiba-tiba saja tanpa sadar menggelengkan kepala lalu mengatakan, "Dasar bodoh, apakah orang-orang itu percaya bahwa mayat-mayat perak yang ada di tempat ini adalah kesemek lunak yang bisa dihancurkan sesuka hati, sampai mereka berpikir untuk menahan kekuatan serang mereka?" Setelah Lindong mengatakan hal ini, suara auman yang keras pun kembali terdengar, dan hal itu adalah raungan dari mayat perak yang melakukan pertempuran dengan banyaknya para ahli di tempat ini. Dalam sekejap saja, mayat-mayat perak itu langsung menerobos berbagai seni bela diri yang telah dikeluarkan oleh para ahli. Namun para ahli yang ada di tempat ini, mereka juga tidak takut dan meletuskan energi yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuh mereka sambil mengatakan, "Kita harus membayar harganya selama kita bisa mengeluarkan energi aneh dari dalam tubuh mayat-mayat perak itu. Maka mereka akan berubah menjadi inti petir." Detik berikutnya, suara ledakan yang sangat keras pun terdengar, dan aktivitas pertempuran di dalam danau petir benar-benar telah berada di titik yang sangat kacau. Dan pertempuran ini adalah sesuatu yang cukup kejam, karena di satu sisi adalah manusia hidup, dan di sisi lain adalah mayat hidup. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada Mulingsan yang ada di sampingnya.
Dia pun lalu mengatakan, "Lingsan, kita juga harus bergerak. Dan aku harap kamu terus berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong, Mu Lingsan pun menganggukkan kepalanya. Dan tatapan matanya pada saat ini dipenuhi dengan semangat. Karena sepertinya Mu Lingsan kali ini sudah sangat gatal untuk melakukan pertarungan. Namun sejak tadi, dia hanya terdiam dan tidak berani maju secara acak sebelum Lindong memberikan perintah. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong dan juga Mu Lingsan melesat dengan cepat untuk melakukan pertarungan. Namun pada saat ini, Lindong dan juga Mu Lingsan tidak bergabung dengan para ahli yang bertarung melawan banyaknya mayat perak. Sebagai gantinya, Lindong melawan mayat-mayat perak yang melarikan diri. Dan Lindong serta Mu Lingsan menghabisi mayat-mayat perak itu satu demi satu. Dasar dari danau petir ini benar-benar menjadi sangat kacau. Fluktuasi energi yang tidak tertandingi menyebabkan gelombang besar kini telah naik di permukaan danau petir. Dan hal itu membuat para ahli yang berada di tempat ini merasakan sedikit ketakutan. Namun ketika mereka memikirkan inti petir, para ahli ini segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Dan akhirnya sosok dari para ahli yang berada di permukaan danau kini telah memberanikan diri untuk menceburkan diri ke dalam danau petir ini. Lindong yang melakukan pertarungan dengan mayat perak yang melarikan diri. Hal itu berlangsung dengan kecepatan kilat. Karena pada saat ini, telapak tangan dari Lindong mengeluarkan cahaya putih yang hangat. Dan secara diam-diam, hal itu memasuki tubuh mayat perak. Dalam sekejap saja, energi Yimo yang ada di dalam tubuh mayat ini segera menghilang. Karena cahaya putih itu adalah kekuatan dari batu jimat leluhur. Dengan memiliki kekuatan ini, Lindong tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk menghilangkan energi Yimo. Setelah energi Yimo di dalam tubuh mayat perak dihapus, pada akhirnya mayat perak itu bergetar dengan hebat. Dan cahaya petir kini telah menyambar-nyambar dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, hal itu akan segera membentuk gumpalan. Namun pada saat ini, sebuah retakan yang cukup banyak segera muncul di permukaannya. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya tidak berdaya. Dan dengan santai melemparkan mayat perak itu ke arah samping. Karena sebenarnya, energi petir yang ada di dalam tubuh mayat perak pada saat ini telah gagal untuk membentuk inti petir. Tidak lama kemudian Mu Lingsan yang berada di kejauhan, dia pun segera mendekat pada Lindong. Sebelum akhirnya Mu Lingsan tertawa sambil mengatakan, "Hehe, kakak Lindong, kamu tampaknya tidak beruntung. Karena mayat perak yang dihadapi Lindong sebelumnya tidak berhasil membentuk inti petir. Dan pada saat ini, sebenarnya di tangan Mu Lingsan sudah mendapatkan 4 inti petir. Sedangkan Lindong hanya mendapatkan 2 inti petir saja." Mendengar perkataan dari Mu Lingsan, Lindong pun segera tertawa dan dia pada saat ini mengatakan, "Lingsan, kalau begitu mari kita bersaing dan lihat siapa yang bisa mendapatkan inti petir lebih banyak." Mendengar perkataan dari Lindong, Mu Lingsan pun hanya bisa tertawa dengan keras dan tiba-tiba saja tubuh dari Mu Lingsan melesat maju ke depan dengan cepat menuju mayat perak yang ada di dekatnya. Selama periode waktu ini, pertempuran di dasar danau petir menjadi semakin intens dan banyak ahli yang telah masuk ke dalam tempat ini. Dan pada akhirnya, mayat-mayat perak yang ada di tempat ini menunjukkan tanda-tanda untuk dikalahkan. Namun mereka semua tidak tahu bahwa di kedalaman tebing petir ada sosok dengan aura darah yang memiliki simbol iblis hitam di dalam tubuhnya. Pada saat ini, simbol iblis itu sendiri dengan rakus melahap aura berdarah. Suara dengungan pun terdengar. Dan setelah melahap aura berdarah mencapai titik tertentu, sosok yang telah diselimuti oleh simbol iblis hitam akhirnya membuka mata yang telah lama tertutup selama ribuan tahun. Api hitam kali ini telah memenuhi matanya dan memberikan penampilan yang benar-benar kejam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sosok apa yang akan muncul kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.